Oke, selamat siang Vando. Oke, jadi ini kan Vando kan alumni dari IBM UC gitu ya. Mungkin boleh diperkenalkan dikit Vando. Ini bergerak di bidang apa? Dulu alumni angkatan berapa seperti itu? Ya, first of all kenalin guys, nama saya Vando Adila. Saya mahasiswa IBM UC angkatan tahun 2016-2020. Pada saat itu saya ngambil IBM regular class. Oke, kalau boleh tahu Vando dulu kenapa sih kok milih IBM UC jadi salah satu tempat studinya Vando pada saat itu? Ya, pada saat itu background saya itu atlet. Nah, karena dari saya SD sampai saya SMA itu saya di Jakarta latihan pingpong. Nah, sendirian. Nah, pada saat switch dari SMA ke university, saat itu pas saya kena cedera lutut kanan sama kiri yang mengharuskan saya operasi sampai 2 kali. Dan ketika itu nggak sembuh, ya akhirnya saya harus manuver secara karir. Goal saya pada saat itu adalah jadi juara Asian Games. Nah, tapi cedera itu menghambat karir saya, mimpi saya di olahraga. Nah, akhirnya ketika saya manuver itu, saya nyari bidang yang dimana juga saya memiliki passion, yaitu di bisnis. Meskipun pada saat itu background keluarga saya nggak ada yang datang dari kalangan berbisnis. Jadi I have to start with myself untuk babat alas. UC yang saya lihat universitas yang fokus untuk ngajarin bisnis ke para mahasiswanya, dan di situ yang saya lihat adalah I need a environment, entrepreneurial environment. Nah, UC is the one yang jadi tujuan saya pada saat itu, Pak Junko. Oke, saya baru tahu nih ternyata dulu semi-semi mengarah ke atlet sebenarnya ya. Nah, kalau boleh tahu dulu pinginnya jadi atlet apa dulu? Tenis meja. Tenis meja, ya, oke. Dari SD itu saya latihan tenis meja. Bahkan SMP sama SMA itu saya homeschooling karena dari pagi udah latihan. Sampai akhirnya saya juara PON remaja, dapat emas bela Jawa Timur pada saat itu. Nah, disitulah saya cedera dan akhirnya saya harus manuver secara karir. Oke. Ya memang disayangkan ya Vando ya, tapi kalau mungkin tidak mengalami hal itu, mungkin yang sekarang ini juga belum tentu ada ya yang beda cerita ya. Beda cerita. Saya nggak mungkin bangun 9 tech startup yang saat ini ke-10 sama ke-11 pasti beda cerita. Oke, sekarang kita mungkin masuk ke yang tech startup ini ya. Yes. Kalau saya sendiri dulu juga lihat, dulu kan Vando juga selama berkuliah kan memang passionnya ke arah sana gitu ya. Nah, boleh diceritain nggak dulu waktu 3,5 atau 4 tahun kuliah waktu di IBM, gimana cara menemukan ide-ide itu supaya nggak gitu-gitu aja? Nih siapa tahu bisa jadi tips dan trik untuk adik-adik kelas juga nanti. Sure. Jadi pada saat itu awalnya saya nggak ujuk-ujuk masuk di tech startup company. Saya nggak ujuk-ujuk bangun aplikasi atau website atau platform. Saya awalnya juga bisnis konvensional. Tapi di situ saya mengamati ada perbedaan yang paling mendasar antara konvensional bisnis sama tech startup bisnis adalah dari mereka skill-nya, growth-nya, kecepatan untuk naiknya. Ketika saya harus bikin satu bisnis konvensional, untuk saya expand bisnis saya very heavy untuk expand dari sisi warehouse mungkin, infrastruktur, armada, vehicle, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita ngomongin bisnis teknologi, YouTube atau Instagram atau WhatsApp yang sekarang ini kita pakai, mereka hanya butuh software, which is coding. Mereka nggak perlu benar-benar bangun infrastruktur yang mendasar di Indonesia kayak bikin gudang, nggak perlu. Nah, itu yang membuat saya terjun di startup pada saat itu. Ide. Nah, tentang ide sendiri, startup itu bermula dari problem sih, Pak Junko. Jadi, apa problem yang bisa kita temukan dan how we solve it, apakah solusi kita itu dibutuhkan sama market atau enggak. Nah, karena banyak sekali 90% kegagalan startup itu adalah karena mereka mencoba menciptakan sesuatu yang nggak dibutuhkan. Nah, itu pelajaran-pelajaran itu yang saya dapetin dari 9 startup saya sebelumnya. Saya berusaha idealis untuk aku mau develop A, B, C, tapi market nggak butuh. Inovasi yang tidak diperlukan. Oke. Menyambung dari statement problem tadi ya. Sekarang ini kan kalau kita lihat banyak sekali bisnis-bisnis startup, entah itu tech, entah itu mungkin F&B, entah fashion yang di Indonesia ini kan juga banyak sekali berkembang ya. Tapi banyak yang berkembang juga banyak yang gulung tikar. Karena mungkin mereka cuma ngikuti satu passion, 2 tren aja, atau 3 ya karena aku bisanya ini ya sudah aku buka seperti ini aja. Kalau mungkin dari sudut pandangnya Vando, hal seperti itu gimana Vando? Disiplin is the key. Jadi ini ngomongin Gen Z ya, adik-adik tingkat saya.
Gen Z itu menurut saya very fragile. Fragile dan agile sebenarnya ya. Fragile dan agile. Ketika betul. mereka found something yang mereka benar-benar passionate ya. Yes, itu setuju, saya setuju. Fragile dan agile, good statement. Menurut saya disiplin is very matters karena bagi saya sebagai leader, sebagai entrepreneur, we have to do what we have to do, bukan we have to do what we want to do. Yes. Nah, itu. Oke. Nah, tadi menyambung Gen Z juga ya. Sekarang ini kan anak-anak ini kan juga perlu belajar untuk melihat problem di sekitar mereka karena banyak sekali statement yang mengatakan bahwa sekarang kita kalau mau mencari something new yang benar-benar new itu kan sudah hampir nggak mungkin ya. Sudah banyak dibabat alas sama generasi-generasi yang lebih senior dari kita gitu loh. Nah, gimana sih mungkin tips dan trik dari Vando untuk bisa supaya anak-anak zaman sekarang tuh jeli melihat yang namanya problem dan bisa membuat peluang akhirnya? Ya, kemarin waktu saya pitch di UC di auditorium itu saya cerita tentang 10 types of innovation. Nah, pada saat itu IBM yang mengajarkan saya tentang 10 types of innovation. Bahwa inovasi itu nggak melulu ada di produk. Definitely. Inovasi itu ada di inovasi, di delivery, di brand, di proses, di manpower, di culture, dan lain sebagainya. Nggak harus benar-benar baru setuju, karena semua tadi udah banyak sekali babat alas dari generasi-generasi sebelumnya, yang mana kita sebenarnya tinggal mengkombinasikan satu sama lain untuk menjadi satu value baru, satu value yang diminati sama market. For example, superfood kita bukan benar-benar mendisrupt industri, tapi kita adalah menjadi nge-tweak atau jadi fasilitator dari yang supporting, sudah ada. Ya? Supporting, yes. Okay. Kita nggak creating another GoFood, GrabFood, ShopeeFood karena nggak mungkin kuat perang sama mereka, capitalnya udah nggak karu-karuan. Jadi kita ngambil loopholes yang bisa dijadikan solusi bagi para merchant sekarang ini. Oke, sekarang kita masuk ke superfood ya. Tadi kan Vando sudah banyak cerita tentang superfood. Mungkin banyak audiens yang belum tahu superfood itu apa. Sekaligus promosi dikit-dikit lah nanti buat para penonton yang ada di sini. Silakan Vando, superfood itu apa kira-kira? Ya, jadi superfood itu adalah as simple as sekarang ketika para pengusaha kuliner, food merchant itu buka restonya mereka selain offline, nunggu orang datang atau take away, pasti mereka juga jualan secara online. Kalau online pasti andalanya lewat GoFood, GrabFood, sama ShopeeFood. Nah sekarang mereka itu ngelola 3 aplikasi itu beda-beda, ada 3 aplikasi di HP mereka. Yang mana ketika sekarang mereka harus update menu, ganti harga, nyalain atau matiin menu, ngerekap laporan keuangan itu nggak terkonsolidasi jadi satu, harus manual satu-satu. Nah, itu adalah masalah yang Superfood tangkap. Nah, pada saat itu saya terjun untuk validasi, interview ke beberapa food merchant, baik yang saya kenal atau yang nggak saya kenal sama sekali, masalah mereka ngelola 3 aplikasi berbeda itu bagaimana. Nah, akhirnya dapatlah hipotesis untuk, itu kalau misal jadi disimplify jadi lewat satu aplikasi aja gimana? Untuk bisa terima orderan, ngecek transaksi penjualan, update stok menu, itu cuma lewat satu aplikasi, ya mereka very happy. Meskipun mereka harus membayarkan subscription fee kepada Superfood, ratusan ribu. Tapi itu value yang worth it bagi mereka. Nah, disitulah kita menemukan namanya product market fit. Oke. Product market fit, tadi juga 10 types of innovation. Itu nanti pasti diajarkan ya teman-teman ya, nanti di mata kuliah semester 2. Kalau 10 types of innovation nanti semester 4 teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir, pasti nanti teman-teman yang ada di IBM juga pasti akan mendapatkan ilmu itu. Very nice. Oke. Nah, sekarang ini kan kalau kita lihat ya, ternyata kan timnya dari Vando ini kan udah banyak sekali dan saya lihat ada yang dari luar negeri juga gitu kan. Nah, kalau menurut Vando nih gimana sih bisa meyakinkan orang-orang ini supaya bisa join di timnya Vando supaya mereka juga, saya lihat kan tadi portofolionya juga dari perusahaan yang keren-keren juga ya, tapi mereka bisa akhirnya direkrut sama seorang anak muda gitu ya, yang mungkin gap usianya juga lebih 2 kali lipat. 2 kali lipat malah ya. Sylvain itu 53 years old. Nah, makanya 2 kali lipat malah. Tapi ternyata mereka mau untuk bergabung di sebuah startup yang didirikan sama alumni UC. Itu gimana, Van? Very nice. Jadi ada perbedaan besar antara kita meng-hire employee sama kita convincing co-founder. Nah, ketika kita hiring employee itu cenderung lebih gampang compare with
convincing co-founder, karena ketika kita hiring profesional, ya udah tinggal tinggi-tinggian gaji aja, tebel-tebelan kantong. Semisal kantong kita bisa 20 juta untuk nge-hire VP level, ya udah mereka pasti compare dari sisi angka. Sisanya baru mereka ngelihat dari sisi produknya bagaimana, bisnis kedepannya bagaimana, untuk sustainability karir mereka. Nah, beda cerita ketika kita convincing co-founder, karena co-founder itu ketika kita nyari co-founder itu artinya kita merit sama mereka di perusahaan ini. Mereka akan masuk ke dalam akte perseroan sebagai shareholder juga, yang mana untuk ngelepas itu juga butuh proses yang very kompleks ya, perubahan anggaran dasar dan lain sebagainya, ada quorum dari pemegang saham. Nah, dulu pada saat saya sebelum ketemu sama Sylvain, my co-founder and CTO yang ex-CTO-nya Gojek sama Bukalapak, saya dapat 301 kandidat di LinkedIn itu. Saya pasang premium job post, ada 301 kandidat, banyak sekali dari perusahaan gede-gede yang apply. Tapi di sini kita nggak nyari yang seberapa hebat orang itu. Tapi untuk co-founder atau hiring ini, tips saya adalah nyari yang seberapa cocok dengan kita. Nah, good fit, bukan the best. Nah, good fit itu dalam artinya mereka punya relevansi experience dengan apa yang sedang kita butuhkan. Mereka bisa komplement secara skill dan experience dengan apa yang kita nggak punya. Nah, sebagai CEO atau leader harus bisa membaca komplementari kayak begitu-begitu. Nah, akhirnya ketika kita ketemu, saya ketemu sama Sylvain dan nggak hanya 1 kali meeting untuk bisa shake hand deal. 6 kali meeting sama Sylvain. Baru kita sepakat sevisi secara equity structure, terus salary wise, terus financial modeling, roadmap itu udah jelas semua. Baru kita I go with you. Oke. Ya. Sangat menarik ya sebenarnya, karena juga kalau dari sudut pandang saya pribadi, human capital ini salah satu yang paling susah dibandingkan kalau ilmu marketing ya, kalau menurut saya ya, karena kita cocok nggak cocok, nanti sudah apa, nanti ternyata dibajak atau apa, itu hal yang sangat kompleks ya. Kalau dari sudut pandangnya Fando sendiri, gimana sih membuat orang-orang yang ada di dalam internal perusahaan ini bisa satu visi, satu mimpi, satu tujuan, dan tidak ada yang saling menjatuhkan seperti itu? Ya, ada 2. Visi itu membuat orang untuk masuk ke dalam. Tapi yang kedua, apa yang membuat orang untuk tetap berada di dalam ketika mereka ada di dalam dan nggak mencoba untuk keluar adalah culture. Nah, so culture stick people to get together inside of the company. Nah, culture ini lucu. Ketika kita berbicara tentang culture itu nggak bisa dilihat dan nggak bisa dirasakan. Tapi ketika ada something yang nggak benar, kita bisa dua-duanya, bisa ngelihat dan bisa ngerasakan. Nah, culture itu bukan tentang peraturan perusahaan, tapi culture itu dibangun secara behavior organisasi itu bagaimana. Yang paling pertama ya leader yang harus create the culture. Entah culture-nya itu transparency atau flat organization, semuanya bisa masuk, semuanya bisa naik ngomong sama CEO-nya gitu. Jadi saya pun dulu pada saat sebelum saya ngelit Superfood di perusahaan saya yang sebelumnya, saya ngelit lebih dari 100 orang di sana. Culture yang saya ciptakan pada saat itu adalah satu, result driven. Jadi apapun masalahmu, apapun alasanmu, tetap deliver result. Karena kita ngasih trust sama flexibility. Mau kerja cuman di hari Senin, Selasa sampai Kamis nganggur, yang penting Sabtu beres, sebenarnya begitu. That's culture yang saya bentuk pada saat itu. Yang kedua adalah high sense of belonging. Jangan hanya provide result, tapi hasilnya jelek. Nah, belongingnya juga harus ada biar quality dari kerjanya juga bagus. Nah, yang ketiga itu contribute beyond role. Oke, kamu sebagai digital marketer, kamu sebagai creative designer, kamu sebagai video editor. Di startup, video editor bisa jadi finance. Betul. Nggak ada benar-benar posisi yang satu ya satu. Beda sama di corporate atau government. Nah, itu yang membuat startup, anak-anak QC yang sekarang lagi intern di sini nih, pagi saya ngomong apa, siang saya ngomong apa, sore saya ngomong apa, itu bedanya bisa drastis dan sangat dynamic. Bukan berarti saya pelin-pelan, tapi market atau partner yang dibutuhkan sama mereka seperti itu. Betul. Banyak hal yang di luar kendali yang nggak bisa kita kontrol sebagai leader, dan ketika ada something change, ya kita harus deliver ke the team dan ngasih penjelasannya secara transparan.
Jadi akhirnya tim nggak bete, berubah mulu. Nah, tapi kita bisa ngasih pengertian sebagai leader. Oke, berbicara tentang leader ya, kan Vando sendiri sebagai seorang CEO ya, pasti juga punya keterbatasan, nggak bisa ahli dan jago di semua hal gitu ya. Exactly. Kayak mungkin coding, tech, bener-bener backgroundnya kan manajemen bukan IT gitu ya. Nah, bagaimana sih, ini mungkin tips buat CEO yang sekarang ada di mata kuliah gitu ya teman-teman ya. Gimana sih sebagai seorang leader itu bisa tetap punya helikopter view supaya tetap bisa menjalankan semuanya dengan balance meskipun kita mungkin nggak bisa jago di semua hal ya. Kita kan pasti lebih menjadi orang-orang yang generalis daripada spesialis seperti itu. Yes. Ya, setuju. IBM mengajarkan saya sebagai generalis, not specialist. Mungkin ada beberapa mahasiswa seleading saya atau di atas saya atau di bawah saya yang akhirnya dari IBM dia mengambil satu spesialisasi, entah itu di finance atau di marketing atau di HR. Nah, tapi kalau yang saya ambil adalah generalis. Bagaimana cara saya bisa memastikan semua kerjaan bisa align antara departemen satu, divisi satu dengan yang lainnya? Satu skill yang harus kita punya sebagai leader, helicopter view tadi adalah kita harus bisa menentukan objektif dari suatu scope. Oke, semisal ngiklan di sosmed, objektifnya apa? Harus mencapai A. Nah, objektif itu nggak melulu tentang angka, tapi juga bisa capaian kualitatif. Nah, biarkan yang ahli menjalankan metodenya. Nah, yang penting objektifnya ketemu, caranya bagaimana, aturan. Biasanya saya seperti itu. Nah, ngatur, mereka planning, bikin strategi, kita sifatnya guide atau assisting, tapi mereka yang take decision. Memang agak berat, ibaratnya jika mereka do some mistake ya, perusahaan yang harus keluar ongkos untuk bayar harga mereka belajar. Nah, tapi opportunity to learn bagi tim itu sangat-sangat penting. Jatah gagal dikasihkan sama mereka menunjukkan seberapa trust leader itu juga ke anggota tim itu. Oke, very nice answer ya teman-teman sekalian ya. Mungkin sekarang kita flashback sedikit ke kehidupan perkuliahan gitu ya. Waktu Vando mungkin masih berkuliah gitu ya. Nah, menurut Vando sendiri nih seberapa jauh sih kira-kira IBM Universitas Ciputra ini membentuk karakter dan juga mindset dari seorang Vando yang dulu mungkin lulus SMA seperti apa, sekarang bisa menjadi seperti ini tuh seberapa penting sih perannya IBM UC? Ya, saya mahasiswa yang agak unik zaman dulu Pak Junko. Jadi saya itu banyak sekali belajar di luar kelas. Dulu itu masih ada Dapat Jogja, IMO. Nah, saya belajar sama dosen-dosen yang dimana saya sangat akrab dengan mereka di luar kelas untuk menanyai case-case yang terjadi di bisnis saya pada saat itu. Sama saya paling demen itu, ini kalau di rank ya, 3 hal. Yang pertama ini adalah belajar di luar kelas tadi. Yang kedua adalah ini yang sifatnya kelas-kelas besar, kayak Business Inspiring, kelas E1 sampai E5 pada saat itu. Ini 2 ini yang benar-benar sangat mempengaruhi saya untuk dari sisi networking, mentalitas atau ilmu. Nah, yang ketiga baru belajar mata kuliah yang spesifik. Nah, di situ saya belajar tentang technical lessons kayak accounting. Karena kalau sekarang kita ngomongin belajar yang ketiga ini, we can get it even from ChatGPT, YouTube, bootcamp. Nah, tapi yang 2 ini environment yang bentuk. Gitu. Ini yang kedua kelas besar nggak mungkin ChatGPT atau bootcamp bisa ngasih secara online. Experience-nya nggak didapatin, kita ngumpul di auditorium, di teater kayak gitu. It's very good. Jadi gitu ya teman-teman ya, segitunya bedanya UC dibandingkan dengan kampus-kampus lain kayak gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku ya, dan ini mungkin spesifik banget. Untuk membuka sebuah bisnis itu kan tentu kita perlu mengikuti perkembangan zaman, ya kan? Dan mungkin sekarang bisnis-bisnis yang sedang naik daun adalah bisnis-bisnis yang bergerak di bidang tech, bisnis-bisnis yang mungkin heavy material atau bisnis-bisnis yang secara scalable itu butuh waktu, benar ya? Butuh waktu dan nggak bisa cepet mungkin seperti F&B yang open PO, seperti apa gitu kan. Nah, menurut Vando gimana sih tips dan trik untuk anak-anak sekarang ya, supaya mereka itu nggak takut untuk membuka bisnis yang memang membutuhkan waktu untuk mendapatkan omset atau mungkin mendapatkan penghasilan dan kadang kan proses kan juga butuh waktu ya. Bagaimana untuk membentuk mentalitas itu supaya nggak takut nilainya jelek, nggak takut supaya nanti dianggap nggak progresif sama dosennya.
kan kadang anak-anak tuh kalau belum menghasilkan uang gitu kan takut dikira nggak kerja sama dosennya gitu. Bagaimana membentuk mindset itu supaya anak-anak berani terjun ke industri yang lebih kreatif, yang lebih terbuka lah dibandingkan dengan yang itu aja. Mungkin itu dari Vando. Oke, very good question. Ini adalah salah satu dilemanya mungkin dulu yang saya sebagai mahasiswa UC juga rasakan. Financial atau PNL itu bukan satu-satunya key metric. Nah, tapi ada metrik-metrik yang lain dari sisi suatu startup atau entah itu F&B ataupun tech ataupun fashion dan lain sebagainya yang juga ketika tahu cara mengukurnya, variabelnya itu apa dan diukur, itu juga bisa jadi parameter yang benar-benar penting selain hanya profit and loss. Nah, jadi teman-teman di sini suggestion saya adalah misal bisnis kalian itu sifatnya service, ya kalian bisa cari key metric atau north star metric yang nggak melulu tentang uang. Nah, yang kalian bisa reportkan ke dosen, pada dosen kalian masing-masing dengan ngasih alasan yang jelas. Kalau memang bisnis kalian tentang revenue driven business, trading, ya kalian tunjukin secara kalian kulakannya berapa, kalian jualnya berapa, dapat margin. Nah ini dipertebel by the time. Itu sih Pak Jonto. Oke, mungkin sekian ya. Terima kasih atas waktunya Vando. Terima kasih sudah mau sebagai narasumber di YouTube kita. Thank you. Siap, thanks. Ya guys, jadi sekarang ini Superfood kita punya sekitar 30 tim dan beberapa dari tim saya itu ada datang dari mahasiswa UC, mereka ada intern, ada full time team, ya very kreatif lah mereka ini, bagus. Terus, nah ini juga co-founder level sama board of director. Jadi kalau dilihat ini adalah foto saya sama investor, terus foto sama co-founder saya yang beliau merupakan ex-CTO-nya Gojek sama ex-CTO-nya Bukalapak. Dan yang di sebelah kanan ini juga mereka ada yang dari Singapura yang akhirnya partneran di sama saya gitu. Sebelumnya lagi saya ngeliat tim yang jumlahnya lebih besar daripada yang Superfood ini. Pada saat itu saya ngeliat sekitar 100 orang. 5 perusahaan, 5 SBU, ada beberapa departemen dan divisi. Nah, semuanya under my leadership pada saat itu, dan most of them itu datang dari kalangan milenial maupun Gen Z. Jadi ya very dynamic ya timnya. Meskipun turnover itu juga pasti ada, ya kita sebagai leader bagaimana cara kita tetap maintain people and culture ini tetap kuat secara bonding dan solidaritasnya. Nah ini teman-teman, dulu waktu bisnis startup pertama saya bisnis yaitu bikin aplikasi booking parkir. Nah kalau dilihat ini kan di parkiran bukitnya UC nih, terus ini di parkiran basket, ini di parkiran gedung, terus ada juga di Grand City dan beberapa tempat lainnya. Pada saat itu kita juga raise investment ya. Nah ini kita belum meluncurkan seminggu, tapi kita udah dilirik sama investor untuk dapat investment. Dan dulu sering banget, hampir setiap semester parkirku ini dapat award setiap semesternya di mata kuliah yang sifatnya kelas besar itu tadi. Dan di sini ini UC yang pertama ngirim saya ke Jakarta, ke Kuningan, kantornya Ciputra Group itu, sama kakak tingkat saya untuk memahami tentang tech industry. Pada saat itu 2017 sangat berbeda sama 2024 yang sekarang ini. Jadi 7 tahun saya udah di bidang ini, saya melihat 2017 itu masih OVO aja baru pada saat itu fintech. Nah sekarang udah mainnya kripto. Wah udah jauh lebih maju, lebih adaptif. Tapi pada saat itu UC yang ngirim saya ke Jakarta sama teman-teman kakak tingkat lainnya kayak Tommy, Eugene, Florencia, dan lain sebagainya. Bisa jelasin terus kok. Oke. Ya, terus kalau kita ngomongin kerja kita di startup ya, we are very casual. Anak-anak di sini, nah rajin banget ini Daryl ini ya.
Rajin Rel. Enggak, lampu nggak terang nggak. Nah, ini kita juga ada tempat lesehannya. Tempat lesehannya. Jadi di sini kerjanya very open. Mereka pun kapanpun bisa ngetok pintu saya pun sering kerja di sini sama teman-teman yang lain. Nah ini most of them mereka ngurusin resto-resto kita, outlet-outlet kita yang ada di GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Yang hampir 500 outlet sekarang ini jumlahnya. Dan kita benar-benar secara tim very lean, karena kita bisnisnya teknologi, nggak ada ngomongin warehouse, supply chain, distribution, nggak ada. Jadi semuanya is all about coding. Nah ini salah satu tim coding kita. Dim, coba kasih lihat codingannya, Dim. Codingan. Nah, ini bahasa yang tidak dimengerti sama manusia pada umumnya nih. Ya ini pakai bahasa apa nih? Pakai Dart. Nah, terus ini adalah desainer kita juga. Coba yuk, AI yuk. Nah, jadi most of kerjaan dia adalah ngurusin menu-menu yang ada di outlet kita. Dapur, mereka juga feel free to enjoy the kitchen facility, mau masak apapun, mau naruh barang di kulkas, mau makan apapun, di sini ya kita siapin semuanya. Ada microwave, kompor, oven, dan lain sebagainya. Terus di lantai atas, ketika mereka capek, ya mereka bisa tidur di atas. Ada 2 kamar yang kita siapin buat the team. Bahkan ketika Sylvain kesini dari Jakarta, dia juga tidur di sini. Saya pun tidur di sini. Jadi it is my kind of office house ya. Office house yang kita kerja sama tidur ya di sini. Jadi dari bangun tidur, saya turun. Malam kalau udah beres semua, saya naik tidur. Terus smoking area itu ada di depan. Tapi I'm planning untuk smoking area juga ada di luar sini. Karena nanti ketika kita ngomongin main area ini nggak cukup, estimasi by Januari, di bawah itu akan saya renovasi, sekitar ruangannya juga ada sekitar segini gedenya, untuk kerja juga di garasi. Ya kalau kita ngomongin Google itu juga mulai office-nya dari garage. Apple juga bersyukur mulainya dari main room dari rumah, nggak dari garage Superfood. Karena kebetulan pada saat saya awal mulai Superfood, sudah raise investment dulu untuk pre-seed investmentnya, seperti itu.